Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, satu memimpin doa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, alhamdulillah kawan-kawan semuanya, kita bisa ketemu lagi di kelas ini. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ada yang sedang bersedih? Ada. Jangan terlalu sedih, nanti sedihnya itu menghancurkan, ya. Jadi alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran kita, pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum kita mulai pelajaran Al-Quran Hadis, seperti biasa kita murojaah surah Al-Adiyat dulu. Sudah hafal surah Al-Adiyat? Baik, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih kawan-kawan. Kita telah memurojaah surah Al-Adiyat. Semoga Al-Quran ini senantiasa selalu kita biasakan dalam keseharian. Artinya adalah kita mengusahakan Al-Quran itu menjadi sahabat terdekat kita, yang kita nggak jauh-jauh. Setiap hari, setiap saat kita membaca Al-Quran. Setiap hari, setiap saat kita melafazkan lafaz-lafaz Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah SAW katakan dalam sabdanya, orang yang ingin menjadi sebagai yang terbaik, maka bermuamalahlah dengan Al-Quran, bersahabatlah dengan Al-Quran. Rasulullah katakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita saat ini insya Allah akan senantiasa selalu belajar Al-Quran. Dan ketika kita sudah mempunyai kemampuan untuk mengajarkannya, maka akan kita ajarkan kepada yang lain. Siap menjadi guru Al-Quran? Baik. Seperti untuk hari ini, pertemuan kali ini, kita ketemu di dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Dan insya Allah kita akan membahas tentang Al-Quran adalah wahyu Allah. Materi kita apa? Al-Quran adalah wahyu Allah. Baik. Kita akan bahas tentang Al-Quran adalah wahyu Allah. Akan tetapi memang secara spesifiknya hari ini kita bahas tentang pengertian Al-Quran terlebih dahulu. Pengertian Al-Quran secara bahasa dan secara istilah, yang nantinya juga bisa kita simpulkan di bagian akhir dari pengertian tersebut, ya. Dan pengertian ini yang kita inginkan adalah pengertian dari para ulama. Apa tujuan pembelajaran kita? Yang akan kita dapatkan dari Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Maka yang akan kita dapatkan atau tujuan daripada pelajaran ini adalah kita dapat menganalisis perbedaan pengertian Al-Quran menurut pendapat para ulama. Dari pengertiannya ini, dari tujuan pembelajaran kita ini, menganalisis perbedaan pengertian ulama. Cobalah kawan-kawan kita pikir. Ternyata Al-Quran yang selama ini kita dengar, bahwasanya Al-Quran artinya apa? Ya udah kita ketahui. Ternyata para ulama membacanya beda. Ada pengertian-pengertian berbeda di antara mereka. Dan hebatnya mereka saling jaga antara satu dengan yang lain walaupun berbeda. Nah,
selain daripada pengertian Al-Quran yang akan kita dapatkan dari materi ini, kita juga akan belajar untuk mensikapi perbedaan yang ada. Kan pastinya dalam kehidupan sehari-hari kita pasti akan menemukan hal-hal yang berbeda. Bagaimana sikap bijak kita untuk menghadapi hal-hal yang berbeda di masyarakat. Maka sekali lagi, selain daripada materi ini yang akan kita pelajari, kita juga akan mendapatkan pembelajaran bermakna yang lain. Apa itu? Kita akan belajar bagaimana bertoleransi, saling tasamuh, menghormati orang lain terhadap perbedaan yang ada. Siap untuk belajar? Siap. Sudah pernah belajar tentang pengertian Al-Quran sebelumnya? Sudah? Tapi pernah mendengar perbedaan pengertian Al-Quran sebelumnya? Belum. Mau belajar? Siap. Kita mulai ya. Ya. Sekarang akan saya tampilkan satu paparan video. Silakan diperhatikan, dilihat dengan seksama, diteliti, ditelaah, dan dianalisis kalau memang ada masalah di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran Al-Qur'an hadis. Dan untuk hari ini kita akan bertemu dalam bahasan Al-Qur'an adalah wahyu Allah. Secara khusus pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian Al-Qur'an dan kesimpulannya. Maka kita simak dengan baik dan kita ikuti hingga selesai. Pengertian Al-Quran yang kita inginkan di sini adalah pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah yang dipahami oleh para ulama. Maka kita awali dengan pengertian Al-Quran secara bahasa. Yang pertama diutarakan oleh seorang ulama bernama Al-Lihyani. Menurut beliau, Al-Quran adalah bentuk kata benda atau kata inti, atau yang disebut dalam bahasa Arabnya disebut dengan masdar dari kata qara'a, yang artinya adalah membaca. Dari kata inilah Al-Quran bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Teman-teman sekalian, ketika kita belajar bahasa Arab akan mendengar kata masdar, belajar kata masdar, yang secara simpelnya kita pahami bahwasanya masdar itu adalah perubahan kata kerja menjadi kata benda. Seperti menulis, kata kerja, ketika kita ubah menjadi kata benda menjadi tulisan. Memukul, kata kerja, ketika kita ubah menjadi kata benda menjadi pukulan. Membaca, kata kerja, dan ketika kita ubah menjadi kata benda menjadi bacaan. Itulah Al-Quran menurut Al-Lihyani. Kemudian yang kedua, menurut Al-Ash'ari, kata Al-Quran berasal dari lafaz qarana, yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata ini lalu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa surat-surat atau ayat-ayat di dalam Al-Quran serta huruf-huruf yang dalam Al-Quran saling beriringan dan saling digabungkan. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, menurut Al-Farra, menurutnya adalah asal kata Al-Quran dari lafaz kata qara'in, yang merupakan bentuk jamak daripada qarinatun, yang berarti petunjuk atau indikator. Pendapat ini didasarkan pada kenyataannya bahwa Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan antara satu dengan yang lain. Artinya adalah manusia yang menginginkan petunjuk di dalam kehidupan atau menginginkan indikator kebenaran dalam kehidupan, maka datanglah kepada Al-Quran, karena itu adalah Al-Quran. Kemudian yang keempat, menurut pendapatnya Az-Zujaj, beliau katakan Al-Quran itu berasal dari kata Al-Qar'u, yang sewazan, sepola kata dengan fu'lan, yang artinya adalah Al-Jam'u, yang artinya adalah kumpulan. Argumen ini, pendapat ini adalah didasarkan karena Al-Quran itu terdiri daripada kumpulan-kumpulan surat, ayat yang memuat kisah-kisah perintah dan larangan Allah. Pendapat ini juga didasarkan kepada Al-Quran mengumpulkan inti daripada kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW.
Kemudian yang terakhir dari pengertian secara bahasa Al-Quran adalah menurut Imam Asy-Syafi'i. Beliau berpendapat bahwasanya Al-Quran itu adalah isim alam atau nama asli. Al-Quran menurut Imam Asy-Syafi'i tidak berasal dari kata apapun. Al-Quran memang dari awalnya digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran memang nama khusus yang diberikan oleh Allah kepada kitabnya, seperti nama-nama kitab terdahulu seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Teman-teman sekalian, kita masuk kepada pengertian Al-Quran secara istilah. Ada 3 ulama yang mengartikan Al-Quran secara berbeda. Yang pertama adalah dari Syekh Muhammad Khudaribi. Di dalam kitab beliau menyampaikan bahwasanya Al-Quran itu adalah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya dan selalu untuk diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis di dalam mushaf, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kemudian yang kedua disampaikan oleh Subki Saleh. Beliau mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis di dalam mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah ketika membacanya. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh Muhammad Abduh, beliau mengartikan kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis di dalam mushaf-mushaf, yang terpelihara di dalam dada atau hati orang-orang yang menjaganya dengan cara menghafalnya, yaitu orang-orang Islam. Oke, kawan-kawan, sudah melihat videonya? Oke, apa yang kalian dapatkan dari video itu? Pengertian? Pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut siapa? Menurut para ulama secara bahasa dan istilah. Saya tanya lagi, sudah pernah mendapatkan ini belum sebelumnya? Belum? Oke. Baik, alhamdulillah kita telah mendengarkan pemaparan materi dari video yang telah kita tayangkan. Sekarang untuk yang selanjutnya kita akan kita bagi kelompok nih dulu nih. Kelompok yang 1 putri, kemudian kelompok yang 2 yang putra. Ngapain kita? Kita akan diskusi kelompok. Apa yang akan kita kerjakan di kelompok ini, di diskusi ini? Yang pertama adalah kita mengidentifikasi masalah. Jadi secara khususnya kan identifikasi masalahnya adalah pengertian apa? Pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah. Nah, ya saya tugaskan begini. Yang putri nanti kelompok 1 ngebahas tentang masalah pengertian Al-Quran secara bahasa. Nanti silakan untuk diidentifikasi dari materi yang udah kita sampaikan. Kemudian yang putra ngebahas masalah pengertian Al-Quran secara istilah dari materi yang udah kita sampaikan dari paparan videonya. Ya. Ya, silahkan diidentifikasi, dikumpulkan data-data, dicari dari manapun bisa. Silahkan dari bahan ajar yang udah kita berikan, dari buku, atau kalau memang kurang misalnya data untuk diperlukan, boleh searching di internet, gunakan HP-nya masing-masing. Bisa? Bisa begitu ya. Nanti begini cara kerjanya, kerja kelompoknya ya. Nah, di kelompok putri, kelompok 1, kelompok putri, tadi ngebahas tentang apa? Identifikasi masalah. Masalah di pengertian Al-Quran secara bahasa. Ini kan ada tabelnya ini. Silahkan diisi sesuai dengan tabelnya, begini. Kemudian setelah diidentifikasi masalah, coba ada masalah apa yang bisa kita rumuskan di situ. Salah satu diantaranya adalah ada persamaan dan ada juga perbedaan dari para ulama tersebut. Nanti silakan diskusikan apa itu kalian ketemukan. Oke, yang putri paham? Paham ya? Oke, kemudian setelah itu yang putra juga sama. Tugas yang akan kita berikan itu adalah nih, mengidentifikasi masalah tentang pengertian Al-Quran secara istilah yang disampaikan oleh para ulama. Dilihat baik-baik, dicari baik-baik, dicari data, dikumpulkan data dari manapun boleh.
dari buku, dari internet, silahkan untuk diakses. Kemudian nanti tolong dikumpulkan, dicatat dalam kertas catatan kelompoknya. Paham? Setelah itu coba rumuskan masalah. Masalah yang mungkin bisa kita ketemukan juga sama seperti tadi. Ada persamaan dan juga ada perbedaan. Begitu ya. Silahkan. Jadi yang putri berkelompok kepada yang putri, yang putra berkelompok kepada yang putra. Saling hadap-hadapan aja, silahkan. Hadap-hadapan begitu. Ya, diposisikan. Saya kasih waktu sekitar ya 5 atau lebih sedikit daripada itu. Nanti hasilnya saya minta tolong disampaikan. Oke, diposisikan. Mendekat pun boleh di kelompoknya. Mendekat pun boleh pada kelompoknya. Ada pertanyaan sebelum melanjutkan? Nggak ada? Paham ya? Paham? Oke, silakan. Ya, silakan. Cukup diskusinya? Cukup. Alhamdulillah. Udah selesai? Oke, alhamdulillah. Selesai berdiskusi, mengidentifikasi masalah, kemudian sampai mungkin bisa merumuskan masalah dari pengertian Al-Quran secara bahasa ataupun istilah. Sekarang saya minta untuk dibacakan hasil daripada diskusinya, baik kelompok 1 ataupun 2. Yang 1 dulu, siapa yang bacakan? Muti, ya silakan Muti. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok putri ingin mengidentifikasikan masalah definisi Al-Quran secara bahasa. Ya. Menurut ulama-ulama. Ya. Jadi menurut ulama Al-Isyani, Al-Quran berasal dari kata qira'a, artinya membaca atau bacaan. Ya. Dan menurut ulama Asy'ari, yaitu berasal dari kata qarana, artinya menggabungkan. Oke, itu yang bisa didapatkan di diskusinya ya. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Amanda. Langsung saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Iya. Iya. Menurut ulama al-Ibtidai dari kata qara'u artinya kumpulan. Iya. Dari kata ulama al-Syafi'i, Islam adalah satu nama asli yang berasal dari kata Iya. Oke, berarti udah diketemukan 5 itu ya pengertian ulamanya ya. Dan kalian udah cari-cari juga di internet. Begitulah pengertiannya ya. Tayyib. Itu identifikasi masalahnya udah ketemu. Ketika mau dirumuskan sesuatu dengan rumusan, perbedaan persamaan ada? Hasilnya ada. Oh iya, silakan Mesa. Ya. Langsung saya. Ya. Perbedaan definisi Al-Quran menurut ulama Al-Isyani, Al-Asy'ari, Al-Mu'tazilah, Al-Qur'an, Al-Hudan ada sekata, sedangkan ulama Asy-Syafi'i tidak ada sekata. Begitu ya. Berarti Al-Ihyani, kemudian Al-Asy'ari, Al-Fara, Az-Zujaj itu semua mengatakan Al-Quran itu ada asal kata, kecuali Imam Asy-Syafi'i. Oke. Kita kasih aplaus dulu untuk yang putri. Oke, kemudian yang putra, hasil daripada diskusinya apa? Silakan untuk disampaikan. Siapa? Oh iya, silakan Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya dari kelompok putra ingin menjelaskan identifikasi masalah Ya, siap. tentang Al-Quran yang beristilah. Ya. Menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali, Ya. Al-Quran dialah lafaz dan Allah yang bahasa Arab yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat. Ya. Yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Oke, very good. Ada lagi yang lain? Silakan, Wais. Langsung. Menurut Syekh Saleh, dia mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah bacanya. Oke, itu yang kedua. Kemudian siapa yang selanjutnya? Oh ya, Rifki, silakan. Menurut Muhammad Abduh, beliau mendefinisikan Al-Quran dengan pengertian sebagai berikut. Ya. Kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di
dalam dada atau hati. Ya. Orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Oke, very good. Oke, itu dari identifikasi masalah yang kalian temukan ya. Dan sudah cari-cari juga datanya di internet dan yang lain-lainnya, sama begitu? Alhamdulillah, berarti iya. Sekarang coba dalam perumusan masalahnya, mungkin masalah perbedaan dan persamaan pengertian itu. Siapa yang bisa menemukan? Iya, Abu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Walaupun hasil dari diskusi kelompok kami mendapatkan hasil sedikit persamaan dan perbedaan. Iya, siap. Apa itu? Yang pertama dari baik ditulis dalam mushaf disampaikan secara mutawatir. Iya. Yang kedua ditulis dalam mushaf disampaikan secara mutawatir. Yang ketiga Muhammad Abduh. ditulis dalam mushaf. Oh iya, berarti persamaannya adalah banyak kata Al-Quran itu ditulis dalam mushaf ya, dan disampaikan secara mutawatir begitu. Itu yang bersama oleh dalam pengertian oleh para ulama. Ada juga perbedaannya nggak? Ada sih ya. Oke, silakan Tuha. Saya akan membacakan perbedaan yang dikemukakan oleh ketiga ulama tersebut. Pertama, Syekh Qudari diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Kedua, Subuhi Salih, mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Ketiga, Muhammad Abdul, dijaga dalam hafalan kaum muslimin. Begitu ya, berarti ada hal yang berbeda yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Nah, taib. Sekarang kisi aplaus untuk yang Oke, kawan-kawan, terima kasih. Jadi di penghujung waktu pembelajaran kita ini, mungkin bisa kita simpulkan dari pengertian para ulama itu arti Al-Quran. Kalau kita ambil gambaran umumnya, siapa yang menyimpulkan? Oke, satu, silakan Rika. Ya. Ya. Oke, yang pertama Al-Quran adalah kalam Allah. Kemudian yang kedua terdiri dari lafaz bahasa Arab. Ya, begitu ya, Al-Quran seperti itu. Ada yang lain? Silahkan Nur, Syahidah. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Iya, itu. Ada lagi simpulan bisa kita ambil dari materi itu? Ada, silakan. Ya. Disampaikan dengan cara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Iya, disampaikan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Ada lagi? Sudah? Itu aja? Oh, ada. Silakan. Ditulis dalam mushaf diawali surah Al-Fatihah dan diakhiri An-Nas. Senantiasa terpelihara dalam hafalan kaum muslimin. Ditulis dalam mushaf diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan salam. Kemudian senantiasa terpelihara dalam hafalan kaum muslimin. Itulah simpulannya mungkin dari materi yang sudah kita pelajari. Tapi kawan-kawan, terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Dan sedikit lagi penguatan dalam pembelajaran ini, kita belajar terhadap hal-hal yang berbeda. Bahkan dari pengertian Al-Quran itu pun para ulama berbeda. Mereka tidak sepakat dalam satu kata begitu. Lebih-lebih mungkin dalam kehidupan dunia kita pasti akan menemukan banyak perbedaan. Dari situlah kita belajar saling memahami. Ternyata tidak sama antara pikiran kita dengan pikiran orang lain. Bagaimana kita bersikap? Maka sikap bijak kita dengan mensikapi perbedaan itu adalah solusi daripada perpecahan yang mungkin akan muncul dari perbedaan. Begitu kawan-kawan ya. Untuk tugas pekan depan, silahkan hasil diskusi yang kelompok 1, diskusi kelompok 2 dibuat dalam bentuk laporannya pakai PowerPoint. Dibuat laporannya. Jadi pakai PowerPoint sehingga nanti dibacakan utuh dari awal sampai akhir laporannya itu di kelompok putri. Kemudian yang di kelompok putra juga demikian, dibuat laporannya menggunakan PowerPoint. Nanti ada satu perwakilan dari kelompok putri dan putra untuk menyampaikannya secara utuh laporan itu. Siap? Siap. Baik, begitu pembelajaran kita untuk hari ini.
Semoga kita senantiasa selalu bisa mempelajari Al-Quran dengan baik. Bukan hanya sebatas membaca, memahami, tapi kita juga mengetahui tentang seluk-beluk tentang Al-Quran. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah dari Al-Quran. Untuk mengakhiri pelajaran ini kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang.